Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobrol Santai. Kali ini di hari yang spesial, di hari Senin dan juga Sabtu program acara Ngobrol tayang pemirsa ya. Ya pemirsa, kita akan membahas sebuah judul yang menarik. Ini adalah sebuah yayasan pemirsa, di mana Anda tahu bahwa ini adalah sebuah yayasan pelestari budaya luhur bumi Nusantara atau disingkat dengan YPBLBN ya. Kita telah bersama dengan narasumber spesial di malam hari ini akan kita sambut bersama. Selamat malam Kisomat dan Bey. Rahayu, selamat malam. Rahayu, rahayu, salam seger waras. Amin. Selamat malam. Selamat malam juga ya. Ini dan Bey ini selaku ketua pendiri ya. Pendiri Dari YPBLBN dan juga Kisomat ini juga salah satu anggota dari YPBLBN ya. Oke. Kita akan langsung aja bertanya-tanya, boleh ya Bapak-Bapak sekalian? boleh. Oke, saya mau bertanya ini, pertanyaan banyak sekali ya. Ini tentang apa itu sebetulnya YPBLBN ini? YPBLBN ini Iya. Seperti gambar yang kita tayangkan seperti ini, Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara. Tepatnya berada di Raya Abdul Ghani Bawah nomor 14 Kota Batu. Untuk alamatnya ya, untuk Iya. alamat kantornya ya. Kawasan Abdul Ghani. Raya Abdul Ghani. Jalan Raya Abdul Ghani. Tapi lebih spesifikasinya ini lebih ke apa nih? Soal kebudayaan, pure kebudayaan, semua kebudayaan atau gimana ini untuk yayasan ini? Kita terjunnya ke budayaan bisa, ke sosial juga bisa, seperti itu Mbak. Oke, kalau Kisomat gimana pendapat melihat ini? Kalau Sebetulnya itu. saya yang lebih pas Yayasan Pelestari Budaya Iya. Luhur Bumi Nusantara ini sebagai wadah. Oke. Sebagai wadah lintas semua budaya, seni apapun, nah bisa masuk ke situ. Dan juga bukan hanya di situ, karena ini merupakan kesosialan. Bisa nanti bisa tentang UMKM apapun, nanti bisa masuk ke situ. Tapi dengan syarat, ya betul-betul harus komitmen. Nah, itu kan Yayasan Bumi Nusantara ini terutama kita ini mengerat persatuan dan kesatuan, mengikat. Nah, mengikat karena budaya ini yang bisa mempersatukan bangsa. Contohnya begini. Contohnya seandainya orang yang lebih praktis begini. Kalau agama ngundang agama, akhirnya nanti perselisihan. Oh, keyakinan saya ini begini. Karena leluhur ini meninggali wawaris kepada anak cucu semua oleh pendiri-pendiri wilayah, pendiri-pendiri bangsa ini meninggalkan anak cucu ini, meninggalkan pesan kepada anak cucu ini yang lewat kultur-kultur budaya adiluhung yang dinamakan terutama itu budaya Nuswantara. Setelah ada abad per abad, ada mulai kepanjian sampai ke kerajaan, akhirnya meluas menjadi bumi Nusantara. Nusantara itu segi jajan di waktu Kolo Mojopahit masih zaman Gajah Mada. Akhirnya bisa meluaskan bumi jajan senusantara. Oke. Kalau budaya budaya adiluhung terutama ini memang ada di bumi Nusantara adalah sesepuh leluhur masih belum mengerti agama dulu tapi sudah bertauhid dulu. Sebetulnya begitu. Jadi ini berbagai macam kesenian semuanya ada di Yayasan Pelestarian Budaya ini ya, begitu ya, jadi Kisomat ya, semuanya. Nah, makan bukan hanya itu, bukan hanya seni
hanya bukan hanya seni, biarkan di dalam pendidikan musola, nanti pesantren, kita ini bisa bergabung, bisa bersinergi. Nah inilah namanya mengembangkan, supaya apa? Terutama kita ini mengikat, mengikat persatuan dan kesatuan itu tadi. Kalau enggak diikat, akhirnya supaya bagaimana? Kalau tidak dilewati dari bawah, mulai sadar dari bawah, tidak mungkin negara ini akan pulih kembali. Oke. Nah, maka negara ini sekarang carut marut karena yaitu berbentuk sebagai macam apapun. Nah, kalau orang budaya jangan sampai bentuk, bagaimana caranya merangkul semua umat. Nah, semua umat yang beragama menjadi satu, karena itu di dalam Pancasila sudah dituangkan dalam ketuhanan. Oke. Nah, saya itu. mau ke Denbei ini. Ini berarti ini kira-kira apa nih yang melatar belakangi berdirinya YPBLBN ini, Denbei? Ya, kita berdirinya Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara ini yang melatar belakangi kasihan para budayawan yang kita lihat dan yang pernah kita temuin, kasihan. Ibaratnya gini, Mbak, jari wong Jawa, lek wis mari gawe ini wis, ya sudah. Tapi mana budayanya? Berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita bisa menghidupi budaya itu mulai dari seni karawitan, mungkin dari campur sari, mungkin dari wayang kulit, mungkin dari sinden, banyak mekanisme-mekanisme yang kita masuk ke dalamnya. Ini maksudnya ini menghidupkan kebudayaan mereka yang mungkin sudah cukup, terus bagaimana caranya berkelanjutan terus gitu maksudnya? Benar. Kita menghidupkan budaya yang semestinya budaya itu naik, kok budaya tambah turun. Sekarang ibaratnya gini, Mbak, budaya ini kalanya sama itu drakor, lupa dengan budaya. Gitu. Kemudian bagaimana sih caranya YPBLBN ini melakukan untuk menaikkan kembali, untuk memunculkan kembali mungkin budaya-budayaan yang tadi Denbei katakan bahwa ini sempat terhenti, bagaimana cara menjalankan mereka lagi? Caranya YPBLBN ini bagaimana? Dari Yayasan Pelestari Budaya ini mungkin kita tindakan apa itu loh? Tindakannya ya ini, Mbak, untuk kita ke tempatnya mungkin ya ibaratnya gini, kita mungkin di kono ono seni bandengan ya, misalnya bandengan ya, kita rangkul, biar bisa berjalan terus. Di kono Mas ono seni karawitan yang lama nggak ada suaranya seperti itu, kita rangkul gitu. Nah, cara-caranya dari yayasan Denbei sendiri bagaimana untuk merangkul mereka hingga akhirnya mereka up kembali, akhirnya mereka tuh terang kembali tuh bagaimana gitu? Ya kita memberikan wacana-wacana agar budaya itu tidak sampai di situ saja. Iya, berarti memberikan edukasi ya edukasi pada senian itu. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya? Ya selanjutnya kayak di budaya-budaya tersebut bisa hidup kembali, jangan sampai di situ saja. Kalau budaya hidup kan enak, Mbak. Jadi diberikan edukasi hingga motivasi itu ya. Benar. Lebih banyak ke apa itu kata-kata pencerahan mungkin bagi mereka ya. Kemudian apakah sempat mungkin dari YPBLBN ini memberikan atau menjanjikan akan memfasilitasi mereka? Apakah sempat gak ada kayak gitu? Kita ya memfasilitasi ya. Tapi kan kita lihat-lihat. Dia minta difasilitasi, dia hanya pingin cari nama atau gimana? Kan kita bisa ibaratnya menimbang-nimbang ya. Iya. Iya. Oke, itu nanti dibahas nanti lagi ya. Oke. Ini sekarang saya mau tanya ini soal untuk berdirinya YPBLBN ini sejak kapan sih kira-kira, Denbei? Berdirinya Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara ini tanggal 28 Desember 2022. Masih baru kan ya? Masih baru, masih hangat. Masih hangat. Oke. Kemudian untuk kantor katanya di kawasan Jalan Abdul Ghani. Iya. Itu untuk
itu kantor untuk misalnya ada yang mau berkonsultasi di situ ataukah apa? Yang Kita diadakan bukan berkonsultasi ya, Apa kita ya mungkin dari budaya-budaya di sekitar kita mungkin ada yang mungkin butuh dibantu untuk kelancarannya, mungkin dibantu yang lain-lain kan bisa, Mbak. Oke. Nah, tadi juga ini saya mau kembali ke Kisomat ini soal tadi kan mengatakan bahwa ini juga salah satunya ada seni kesosialan, contohnya UMKM. Begini Gimana nih ya. maksudnya itu, Vi? Satu contoh merupakan seni sosial. Nah, itu bukan iki lho, PN, bukan itu. Nah, kan kita mendirikan yayasan ini ya, terutama sebelum kita mengajak kesosialan ini, terutama ini kita harus bisa meluruskan seni-seni budaya di Indonesia ini banyak sekali. Nah, tapi ternyata hanya yang banyak itu hanya dibuat kedok. Dibuat kedok saja ya. Oke. Nah, dibuat kedok. Contoh, di dalam kepengurusannya aja sudah bukan poksinya ngerayah. Itu loh. Kadang ada anggaran ketuanya aja nggak tahu. Nah, bendahara kadang nggak tahu, yang tahu hanya sekretarisnya. Nah, itu kan hanya orang ingin cari muka, ingin cari kepentingan. Nah, itu loh. Nah, carut marutnya budaya itu memang begitu. Akhirnya nggak bisa tertata, terlestari. Lah kalau sudah begitu bagaimana caranya mengembangkan? Katanya ingin menghidupkan, kan nggak bisa nek Pasti begitu. nanti ada cara-caranya sendiri ya. Ini Ya. nanti bagaimana penjelasannya ditahan dulu ya. Ya, Ini Somat oke, ya. ya. Oke, tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai usai jeda pemirsa. Ya, kembali Anda bersama kami dalam program acara ngobrol santai di segmen yang kedua, masih bersama dengan Kisomat dan juga Den Bey ya. Kita masih membahas tentang topik sebuah yayasan pelestari budaya luhur bumi Nusantara ya. Oke, sambung kembali boleh ya Kisomat ya? Boleh. Oke, monggo dilanjutkan tadi Kisomat, Nah, tempat begini. terputus ya. Ya, enggak apa-apa. Kan begini nih, makan banyak tentang orang sudah oh saya ini orang budaya, saya ini orang budaya. Apa sih yang dimaksud tujuan budaya itu? Nah, kan harus luas kalau orang budaya. Wong sholat aja budaya kok. Betul. Orang meditasi aja budaya, budayanya meditasi. Nah, orang tani pun budaya. Nah, dan bagaimana caranya mengemas budaya ini? Nah, jadikan apa budaya? Jadikan seni. Nah, seni itu adalah indah. Nah, gitu loh. Seni itu adalah indah. Nah, indahnya itu apa? Ya bikin bungkusnya yang bagus, labelnya yang bagus. Kesannya. Nah, gitu loh. Iya. Lah nek wis bungkus jenenge nang budaya ini gak ngerti juntrunge wek syukur ngomong budaya. Lah di mana? Umpamane ditakoni nak lingak-lingu. Nah, ya saya cuplikan sedikit karena apa ya? Saya ini dulu pernah menjadi pemain les bumi atau menjadi pemain ludruk di waktu saya masih muda di Sariwarni dulu. Maka saya bisa mengertikan budaya. Maka kan kalau sudah budaya pasti contohnya ini gambarnya simbolnya itu seperti obor. Obor itu sebagai Obor, penerang. ya. Nah, sebagai penerang dan memberi hiburan terutama. Nah, hiburan itu juga yang indah. Bagaimana caranya ngemas menjadi seandainya zaman sekarang sudah ikut zaman apa ya? Sudah ikut zaman kemajuan sesuai dengan elektronik. Ya kita ikuti, tapi jangan mengabaikan apa-apa yang sudah ada. Nah, itu yang harus dikembangkan. Lebih-lebih di Kota Batu. Kota Batu ini banyak lebih-lebih sudah mengenai kota wisata. Kota wisata sudah penuh, wisata apapun ada di Batu. Nah, itu. Lah kalau harapan kita ini, nah, wisata di Batu ki wis penuh. Nah, yang kita minta ke pemerintah itu terutama ya. Nah, wisatanya sudah penuh. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini bisa mensosialisasikan tentang budaya diri.
Nah, budaya jati diri untuk bisa mengarah ketauhidan itu tadi, itulah pengembangan budaya. Nah, karena memang dulu kalau kata Habib Syafi'i, lah sebelum ada agama ini sudah ada panutan yang namanya tauhid itu tadi. Nah, Aji Soko itu sudah membawa tauhid ke Jawa ini, gitu loh. Maka masih Aji Soko belum ada sholat dulu, gitu loh. Yang ada itu adalah tauhid. Nah, setelah akhir perubahan zaman lahirlah Nabi, terus tumbuhlah agama. Agama ini apa? Untuk menata batas-batas. Lah, penataan anune Islam, ya budayane Islam begini. Anune bolo Hindu, yang ini carane tatanane bolo Hindu, menata supaya ngerti menungso iki cek ora koyo kewan. Roh halal harami lah paribasane, roh manfaat lan mudorote bagi sesama kita hidup. Maka kalau kita ini yang kita harapkan, ayolah dengan sudah berdirinya adanya Yayasan Pelestari Budaya Leluhur Bumi Nusantara ini, ayo kita dikembangkan. Dan bagaimana caranya mengembangkan, melestarikan keindahan lingkungannya. Itu kan budaya juga, melestarikan lingkungan hidupnya supaya mengantisipasi merumat alamnya. Nah gitu loh. Karena manusia ini tidak jauh dengan alam, alam ini tidak jauh dengan manusia. Maka itulah yang harus dikembangkan lah itu. Maka kalau harapan BNPI. Oke. Iya. Oke, saya mau ke Bang BNPI ya. Iya. Masih semangat ya? Oh, semangat ini. Oke, tadi kan Semangat. kita udah mendengarkan nih apa yang melatar belakang ini ternyata cukup banyak juga ya latar belakangnya ya. Ini saya mau ngomong soal anggota nih, anggota dari PBLBN ini kira-kira udah berapa nih ya yang sudah tergabung? Anggota dari PBL Pelestari Yayasan Pelestari Budaya Leluhur Bumi Nusantara. Sementara ini kita masih di seni karawitan yang bergabung, karawitan, sinden, dan dalang. Yang karawitan, sinden, dan dalang ya. Iya. Rencananya nanti ini yang mau jadi anggota dari seni apa nih? Banyak lah kita, mulai dari nanti dari ulama, mungkin ya, mungkin dari bantengan, mungkin dari sinden, banyak nanti. Kalau ini yang dari karawitan sudah kira kurang lebih berapa ini? Berapa? Kalau dari karawitan ini sekitar orang anggotanya sekitar 35-an. Ini di Kota Batu ini Kota Batu. Atau ya pokoknya anggotanya kan bener di Kota Batu, tapi kan orangnya itu ada di Malang, Manjen. Kalau untuk sinden kurang lebih berapa? Untuk sindennya alhamdulillah kita mengambil dari luar Batu ya, mungkin dari sinden-sinden ternama mungkin kita sekarang untuk sinden sekitar 27-an sinden. Wow. Yang ready ya. Tapi mesti kebanyakan sinden tuh perempuan nggak ada Iya. laki-laki ya? Ada. Ada sinden Ada sinden laki-laki dalang itu. Oke. Nah, ini kan sejauh ini udah ada yang dari karawitan, sinden, sama dalang kan yang sudah menjadi anggota dari YPBLBN ini ya. Nah, kira-kira bentuk kegiatannya mereka itu apa ketika akhirnya dari apa itu Kisompat sendiri mungkin menyelenggarakan ada rapat gitu kan ya. Itu biasanya yang dibahas itu hal-hal apa aja ini biasanya, Denbei? Mungkin kita pembahasan, mungkin kita via WA. Nanti kita kumpul, mungkin hari Minggu, biasanya kan biasanya hari netral hari Minggu. Iya, waktu Kita libur ya. kumpul gitu. Terus rencana apa yang kita programkan di hari kemudian tuh biasanya. Mungkin tanggapan ya. Oh, tanggapan di sana. Kita tetap mensupport dari belakang. Seperti itu. Kalau untuk yang biasanya keluhan-keluhan dari mereka ini apa, kayak karawitan ini, sinden, dalang ini biasanya apa yang dikeluhkan mereka? Kan ini kan juga
ini kan juga yayasan yang sekaligus memberikan solusi pada para pelaku budaya juga kan gitu yang ada di seluruh Nusantara. Tapi saya mau ambil yang contohnya di Batu itu bagaimana? Apa yang biasanya mereka keluhkan itu? Kalau keluhan sih sementara ini yang saya terima nggak ada sih, gitu loh. Baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar. Tapi ibaratnya gini Mbak, banyak budaya-budaya yang di kota kami ya, nggak kita sebutkan lah. Banyak budaya-budaya di kota kami itu kalau sudah harinya, wes kita live gitu, main, oke, sudah habis live sudah selesai, kan kasihan kan? Keberlanjutannya bagaimana? Nah Nggak itu ada loh, ya. yang kita pikirkan yang seperti itu. Apa kita nanti di kemudian hari bisa lagi live lagi, bisa lagi tampil, kan gitu. Ini kan juga merupakan salah satu hal yang dipikirkan juga oleh YPBLBN kan ya. Pasti. Nah ini apa yang kemudian langkah apa yang dilakukan oleh YPBLBN nih? Mungkin langkah-langkah mungkin dari Yang sudah direncanakan mungkin. kita mencari-cari job, mungkin cari info-info job gitu, seperti itu Mbak. Oke, ini apakah ini terus mencari anggota-anggota lagi itu untuk yang pelaku Kalau budaya ini? kita bukan mencari Mbak, Apakah biasanya mereka datang sendiri ke kita yayasan hanya ini? membuka Yayasan Pelestari Budaya Luhur ini, kita bukan mencari. Siapa yang mau, mungkin belum ada wadahnya, mungkin dari kepemilikan surat, mungkin bisa bergabung di yayasan kami. Kita pintu terbuka seperti itu. Misalnya ingin bergabung bagaimana caranya? Ya mungkin dari mungkin andai kata gini ya, contoh ya kayak mbaknya, Mas aku mau gabung di yayasan ini, saya ada grup band gitu, ibaratnya gitu, berapa orang pesertanya kan gitu, terus kita data dan selanjutnya mungkin kita bisa apa ya, edukasi bersama ya nanti ya. Dan mungkin Tapi itu mereka sudah datang ke kantor Abdul Ghani dulu ya untuk edukasi ya. Iya. Kemudian setelah itu mungkin kita memberi wacana-wacana ke depannya supaya soal YPBLBN ini, kemudian supaya mungkin ke depannya nggak sampai sampai di sini saja, kita habis acara sampai di sini saja. Enggak. Kalau kita kan selalu carikan job. Ke sana nanti ada job. Seperti itu. nah, ini nanti mungkin sudah ada job-job apa yang share oleh YPBLBN ini apa aja, nanti ditahan dulu ya, dibahas nanti ya Dan Bay ya. Oke. Tetap dalam program acara ngobrol santai, jangan kemana-mana, usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara ngobrol santai di segmen yang ketiga pemirsa Dharma TV yang di rumah ya. Oke, saya mau ke Dan Bay tadi ya, sempat terputus tadi Dan Bay ya. Di mana tadi? Soal fasilitas. Fasilitas tadi kita bisa memfasilitasi budaya, mungkin bisa menghidupi budaya, bisa hidup gitu loh. Jangan sampai budaya itu putus di tengah jalan. Oke. Tadi kan Dan Bay bilang akhirnya bagaimana caranya agar mereka tetap berjalan, nggak hanya jobnya nyadet begitu aja ya itu yang mereka miliki mungkin gitu. Kalau sekarang yang udah mulai ada ini dari yang mana, dari grup yang mana? Dari Dalang ya. Dalang dari kita, dari Jember ada, dari Lamongan ada, dari Kediri ada. Nanti ini rencananya Banyuwangi ada. Oke. Ini mereka nanti aja di acara apa? Kita mungkin di acara nanti di segmen itu ruatan. Acara ruatan. Ya, Oke. Kapan itu rencananya Dan? Acara ruatan ini insya Allah Suro, sehabis Suro. Nah, kemudian dari yayasan ini sendiri memberikan wadah bagi mereka kemudian mencarikan cara agar mereka tetap terus berjalan ya. Salah satunya adalah dari Dalang ini nanti akan mengisi sebuah acara di sebuah ruatan setelah Suro ya nanti ini planningnya ya nih. Kira-kira persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh yayasan YPBLBN ini? Ya persiapannya kita saling berkoordinasi, mungkin kita
ya banyak lah dalang yang kita kumpulkan, kita bisa bagi schedule-nya. Tuh, nanti kita ruatan di sana, ini dalang ini, kita nanti ruatan di sana pakai dalang ini gitu. Seperti itu. Berarti bergantian gitu ya, Nah, gimana cara gantian? Oke. Oke, ini saya mau ke Ki Somad ini ya. Ya. Ini saya mau bertanya ini ya, Ki, ini bagaimana sih Ki caranya dari yayasan ini melakukan koordinasi untuk pelaku-pelaku budaya atau anggota yang ada di tiap-tiap kota ini gimana sih, Ki? Begini nih, pemerintah kan sudah membentuk ada kepala dinas pariwisata. Tapi dengan kepala dinas pariwisata itu setiap diberi masukan, seperap diberi wawasan, itu rupanya masih kurang berkenan menerima. Sebetulnya maka ini nanti dari pihak kita yayasan ini bisa menyembadani, terutama bisa sosiali ke desa. Apa yang ada budaya di desa itu, di desa-desa itu, karena setiap desa budayanya masing-masing Berbeda. nah, pasti berbeda, karena lain desa pasti beda. Nah, itulah kita kumpulkan di situ, kita sosialisasi ke situ dulu, nah supaya akhirnya nanti budaya yang ada di bawah ini tetap hidup, dan kultur-kultur kita ini jangan sampai punah, jangan sampai kalah oleh budaya mancanegara. Lah, ya kita wajib dipertahankan itu sosialisasi ke desa-desa. Karena di pemerintah Kota Batu, lah ini saya sering memberi pandangan. Nah, kalau orang desa, seni di desa disuruh main di Gor Arjuna Wiwaha, lah itu kan ndak orang itu ndak mood gitu loh. Kurang pas ya gitu ya, berarti ya. Nah, sebetulnya sebagai dinas pariwisata turbalah ke desa. Itu menguntungkan 4 nih. Nah, ini cita-cita yayasan itu begitu. Satu, Menguntungkan lah, paham. satu, bisa mengenal tokoh masyarakatnya. Iya. Kedua, seandainya ada situs-situs di situ bisa digali. Nah, dan ketiga, bisa membesarkan budayanya. Nah, dampak sosialnya, seni-seninya kalau di desa terbangun, entah orang jual pelembungan, entah jual apa, loh, kan sudah menjadi dampak ekonomi. Nah, kan sederhana sebetulnya. Nah, sebetulnya nggak rumit mengembangkan budaya itu, asalkan mau dan mampu. Mau dan mampu. Nah, dan kita ini bagaimana? Nah, ini kan tadi ada pertanyaan dari Ning tadi, bagaimana cara mengembangkan budaya dan dana dari mana? Sebetulnya negara ini kaya, gitu loh, kaya. Tapi hanya orang-orang budayawan ini tidak mengerti. Nah, dan bagaimana kita ini bisa, bersinergi dengan pemerintah. Nah, bersinergi dengan pemerintah kalau di Batu dengan dinas pariwisatanya, tapi kalau di tingkat ke atas kita ini bisa mendekati dengan dirjen pariwisata. Maka sudah ada aturan di situ itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Lah, itu kan sudah jelas ada anggaran tentang budaya ini. Nah, tapi kalau tidak kita ini mewadahi dengan adanya yayasan ini tadi, ya nggak bisa. Nggak bisa berjalan ya. Nggak bisa berjalan, gitu loh. Maka kita ini senajan gremet, sing penting mlaku. Nek bahasane wong Jawa, entuk-entuk sing penting kepethuk, lereh-lereh oleh. Nek wong sing temen bakal temu. Lah, itulah. Nah, dan bagaimana terutama kita ini menghidupkan di desa nanti kan bisa diadakan seni kerawitan antar desa itu ya, di fasilitas akhirnya akrab lah itu loh, menambah persaudaraan kan banyak hasilnya nanti lah, gitu loh Ning. Itu pengembangan dari budaya-budaya itu begitu. Maka kalau bagi kita ini ya juga harus bersinergi
harus bersinergi dengan dinas terkait, jangan sampai patah kita berkoordinasi. Tapi bagaimana yang sebagai yayasan ini, sebagai menjadi wadah, bisa mensejahterakan budayanya? Lah, kan di atas itu kan kita harus tahu jalan, tahu prosedur yang benar. Lah, kalau jalannya sudah dilewati, prosedurnya sudah dilewati, tidak bertentangan dengan hukumnya, insya Allah biarkan dirjen itu tidak repot kok. Gitu. Nanti supaya apa? Bisa, seandainya ada ruatan, bisa untuk buat biaya, akhirnya bisa sejahtera. Bisa untuk beri beras lah kasarane. Iki bantengan kate main, iki rek. Lah. Jadi enggak kate boy ngejokno proposal ae gitu loh. Tapi yang penting kalau sudah masuk yayasan, kegiatannya jelas. Aktif apa tidak? Nah, kata ketua tadi, kalau hanya mekate gaya formalitas gaya angga-anggaan ya jangan. Lah mali mudorot malian. Nah, gitu loh. Kita ini cari yang bermanfaat. Ya bisa nanti kita suguhkan ke pariwisata. Kita dengan ketua harus bisa masuk ke wisata-wisata yang besar. Nah gitu. Sudah kemana aja nih Den? Kalau yang tadi dijelaskan ke Ki Somad itu udah pengajuan ke mana, dan ini untuk yang menfasilitasi dari yang seni apa ini? Kayak yang tadi ya, apa itu? Dalang itu gimana? Sinden itu kita selalu koordinasi untuk mungkin ya sedikit banyak kita edukasi bersama gitu. Mungkin dari segi penampilan, mungkin dari segi apa di panggung itu seperti apa, baiknya seperti apa, kan seperti itu. Itu juga diedukasi juga oleh yayasan ya? Iya. Itu mengambil mengambil tim ahli khusus untuk memberikan pengedukasian atau dari kami sendiri nanti gitu. Kamu nanti tampilnya seperti ini, performu harus seperti ini. Kamu dalang, ojo dalang ini tok, yono guyonane rek, seperti itu nanti. Jadi yang biar lebih menarik lagi pengemasannya begitu ya. Benar. Kemudian kalau yang dari dengan pemerintah itu seperti apa untuk bentuk sinergitasnya itu? Kalau yang ke Dinas Pariwisata Batu mungkin kan sudah ada ya dari yayasan sendiri ya. Itu seperti apa? Mungkin kalau sinergi dari pemerintahan ya mungkin kita bisa mengguyupi lah. Harus bisa mengguyupi. Harus bisa menjadi satu. Harus bisa menjadi satu. Dan pemerintahan itu apa bisa mengguyupi kita? Itu loh pertanyaannya. Karena ini kan juga baru beberapa bulan berdiri ya. Ini Iya, kira-kira mungkin sudah banyak program yang direncanakan oleh yayasan ini sendiri, ini apa gitu? Alhamdulillah sudah banyak program ini untuk mungkin dari seni, dari wayang kulit, ada mungkin dari batik ya, batik kain. Batik kain. Sudah ada, alhamdulillah gitu. Kita tidak dari kebudayaan 1-2, kita meluas gitu loh. Ini maksudnya kalau yang wayang kulit itu maksudnya gimana? Dia bentuk kegiatan gitu? Atau enggak, ibaratnya gini loh, Mbak. Ibaratnya mungkin dia dari pengrajin wayang. Pak, bikin wayang seperti ini. Ini sing gagange sungu, apa sing gagange penjalin, seperti itu nanti. Mungkin kita kemas, mungkin kita bisa membantu menjualkan lah, seperti apa gitu loh. Dan mempromosikan Iya, dan BI ya, nanti tujuannya kan tadi UMKM tadi itu kan tujuannya ya. Benar. Untuk seni kesosialan tadi itu ya. Oke, ditahan dulu tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa Dharma TV. Iya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang terakhir pemirsa Dharma TV yang ada di rumah ya. Oke, saya masih penasaran ke Den Bey tadi ini ya, yang soal tadi ada wayang kulit dan juga apa itu tadi? Kulit apa kain batik ya? Iya, dari batik kain ya? Batik kain, membatik kain gitu. Batik itu maksudnya gimana dari ya dari kain? Dari kain mungkin dari pengrajin kita bisa memasarkan. Masuk di sana.
oh kirim ke sana kan seperti itu kita. Berarti anggotanya dari yayasan ini juga diajarkan untuk bagaimana cara memasarkan Iya, produk hasil. mungkin dari ibaratnya gini, kita juga membuka produk-produk home industry ya, seperti itu kan. Kalau selama ini yang di yayasan ini yang sudah berjalan nih, ini apa nih? Pembuatan apa? Kerajinan apa? Kerajinan gamelan. Gamelan. Gamelan Ya. yang sudah berjalan. Ini promosinya lihat sosmed Instagramnya yayasan berarti ya? Iya, promosinya ya. Gimana gamelan ini? Gamelan itu Penjualannya, kita responnya masyarakat gimana? alhamdulillah untuk kita bisa mengirimkan gamelan-gamelan sesuai dengan pesanan masing-masing ya, peminatnya ya. Tuh kita pokoknya kualitas yang nomor satu itu kualitasnya bagus. Ibaratnya bukan yo gak super pokok bagus gitu. Gitu loh. Berarti yang jalan udah gamelan ya. Ini udah berapa lama nih gamelan ini udah berjalan ini? Gamelan sebelum berdirinya yayasan sudah berjalan. Oke, Iya. berarti udah mandiri ya ini ya. Iya, mandiri. Gamelannya. Makanya ibaratnya kan mungkin kita bisa membina dari warga-warga yang kurang mampu. Mungkin barangkali ada donatur-donatur yang bisa menyisihkan sedikit rupiahnya, bisa dilewatkan dari yayasan kami Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara. Kita tidak bergerak di budaya saja, kita bergerak di sosial juga. Mungkin dari penghibah mungkin ya, hibah tanah, hibah apa, yang penting hibah gitu loh ya. Apapun ya Iya, bentuknya ya. mungkin kita dari tanah-tanah hibah gitu nanti kita bisa salurkan, mungkin kita bisa membangun musola, mungkin tempat ibadah seperti itu, Mbak. Rencana nih kedepannya kan dikelola dengan itu mungkin Benar. salah satunya itu ya. Oke. Kemudian nih bagaimana sih caranya dari Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara ini memperkenalkan kepada masyarakat bahwa yayasan ini ada di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana cara yayasan ini mensosialisasikan ke masyarakat? Ya mungkin sedikit banyak kita dalam mensosialisasikan budaya luhur bumi Nusantara ini, mungkin dari kita mungkin ada banjir gitu, Mbak. Oh, dari Yang Yayasan selama ini telah Pelestari. dilakukan apa? Yang selama ini telah dilakukan untuk sementara ini. Pendekatan ke masyarakat begitu. Iya, untuk pendekatan ke kepada masyarakat yayasan. ini saya 1 bulan sekali kita membagi-bagikan sembako. Oke, kegiatan sosial berarti ya. Iya, sembako kegiatan ya. sosial, bagi-bagi sembako tiap bulan. Seperti itu. Ini di mana kemarin? Kemarin kita mulai dari Ngaglik kemarin, terus kita ke panti-panti yang memang benar-benar pantinya benar-benar membutuhkan ya. Iya. Tuh kita bantu, dan kita juga mendatangi panti jompo. Tuh. Berarti ini juga merupakan satu salah itu. Yang kedua kemarin kita sampai ke Lamongan. Lamongan. Iya. ODGJ. Tuh. Pak Babin. Kita main ke sana. Alhamdulillah. Kasihan banyak, Pak. Bagaimana responnya warga Lamongan ketika ada YBBLPN datang ini? Ya mungkin responnya ya sangat bagus lah. Yang pertama, yang kedua kita haru. 156 UDGJ itu loh. Wah, Kita lihat kasihan. biasa. Bukan hanya UDGJ kemarin itu, kita lihat dari mungkin anak-anak balita yang orang tuanya kemana itu banyak, Mbak. Kasihan, kita terenyuh. Seperti itu, Mbak. Pokoknya sedih pokoknya. Di Lamongan ya, berapa hari itu waktu itu? Kita kemarin ke Lamongan 2 hari. Sampai 2 hari kan? Iya, 2 hari. Luar biasa ini. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial dari YBBL. Iya, bukan di kota kita aja, kita meluas. Kemudian ketika ke Lamongan itu berarti sempat ada koordinasi dengan yang pimpinannya Lamongan. Iya, Yang kita koordinator antar Lamongan. yayasan kemarin. Oke. Kita sowan ke sana antar yayasan. Yayasan Pelestari Budaya, dan kita soalnya ya ke yayasan juga, Yayasan ODGJ. Oke, ini menarik pemirsa ya. Ini banyak cerita lucu ya, kita ya. Ini beberapa bulan ini baru berdiri 2 bulanan Iya. ya. Oke. Tapi kita geraknya cepat. Ke sana, di Yang sana luas, ada, di ya. sana. Kita lari terus.
Oke, ini rencananya nanti ada kegiatan sosial di mana lagi nih di bulan Februari ini? Insya Allah bulan Februari ini kita mungkin di daerah selatan ya, mungkin daerah Ngeliep, mungkin Ngeliep dan sekitarnya lah pokoknya Mbak. Mulai dari Ngeliep sampai Semeru nanti, Insya Allah ke sana. Berarti itu juga merupakan salah satu bentuk pendekatannya dari YPBLPN kepada masyarakat. Benar. Ya? Dan mereka kan sekaligus memperkenalkan. Benar. Gitu ya. Apakah juga mungkin juga sempat ada pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, mungkin tokoh Iya. agama dan Dari tokoh agama kita pendekatan dari tokoh agama kita dirangkul sama ulama-ulama mungkin ya, dari Gus juga mendukung ya. dengan berdirinya Yayasan Pelestari Budaya Luhur. Tidak di budaya saja, kita di sosial juga bergerak seperti itu Mbak. Kemudian untuk dari yang ulama di Kediri ini bagaimana dia? Kemudian ketika didatangi oleh YPBLBN ini, Dia sangat mendukung pertama, yang kedua sangat terenyuh. terenyuh juga ya sama kayak di Lamongan. Iya. Kok baru ono lakon sing kayak gini iki, cek tas-tasan kok gak wingin-winginane gitu loh. Kisomat juga waktu itu ikut juga Enggak, di ya, Kediri. ada bagian sendiri-sendiri. Oke. Ini banyak cerita ternyata waktu itu. Iya. Waktu itu sama berapa anggota itu dan bayi waktu yang ke Kediri itu dan Saya ada 6. Ada 6 anggota. Oke. Berarti ini kalau dari yayasan ini sendiri tuh anggota intinya ada berapa sebetulnya ini? Intinya anggota intinya Yang di sini betul-betul aktif. ada sekitar 27 gitu, 27 anggota inti. Tapi kalau per bagian-bagian kan ada bagian karawitan, sinden, dalang dan yang lain-lain, mungkin ulama, mungkin dari golongan apa ya, pendakwah ada. Ini kan tadi kan yang gamelan sudah berjalan, bahkan sebelumnya yayasan ini berdirikan sudah berjalan. Lalu bagaimana caranya YPBLPN ini memberikan motivasi kepada yang kesenian lain untuk juga caranya kayak gamelan nih gimana? Bagaimana cara memotivasinya? Ya mungkin bukan dari gamelan aja ya pendekatannya ya. Kita mungkin dari ibaratnya seperti ini. Iki loh, ono wadah. Yayasan Pelestari Budaya Luhur. Supaya kesenianmu iki urip. Ojo kesenianmu mek ono pas pentas tok. Ada Job gitu. Selalu kita bisa budaya ini bisa menarik dari mungkin dari para pengunjung ya mungkin Mbak ya, seperti itu. Ini cukup menarik juga ini ya ternyata ini dan bayi. Oke, saya mau ke Kisomat. Oke, semangat ya Kisomat ya. Semangat aja. Oke, ini saya mau tanya soal tujuannya ini Kisomat, gimana tujuannya dari YPBLBN ini yang seperti apa sebetulnya Ki? Kalau saya, apa yang menjadi tujuan ketua, itu saya sangat mendukung antusias. Karena apa? Ini terutama tujuan yang luhur. Tujuan yang luhur. Dan kalau tidak ada orang yang berani semacam begini, terjun yang semacam gini, ya nek basane wong Jawa ya me ya apa ya apa ya apa ya apa. Piye? Nah, nek piye. Yayasan ini, kita ini bukan hanya apa ya, bukan hanya untuk meliputi kota, setiap desa, kepala desa pun mendukung, tapi sesuai dengan anunya Mas. Karena apa? Desa itu juga ingin menghidupkan adat-adatnya. Nah, nanti kalau di yayasan ini ada, daripada seandainya wong kita ini ya juga menyalurkan kesejahteraan itu tadi, kesosialan itu tadi. Lah, nanti ndek gini umpamane ono selamatan desa. Njaluk dalang yayasan teko kono ae, wis karek ndeke. Lah, kan sudah berkembang, mulai berkembang kan gitu. Kita ini bagaimanapun kita harus bersinergi. Lah, intine ya apa yang diinginkan Denbei itu tadi, saya sangat mendukung. Yang penting itu kita punya jiwa semangat. Ayo sing tanpa sambat, ayo bagaimana kita menguri-uri adanya
budaya adiluhung yang telah diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita, yang bisa menyatukan bangsa Indonesia ini, gitu loh. Bisa menjadi persatuan dan kesatuan, dan bisa menjadi kedaulatan, dan bisa menjadi kerukunan. Nah, itu luas sekali budaya apa yang digagas oleh Denbei ini. Maka saya gimana Pak? Ya wes aku melok lah. Zaman gini pokoknya melok aku ya. Iya, mau. Karena apa? Tujuannya itu luhur. Gitu. Sudah. Oke. Ini sekaligus penutupan nih, ini untuk Ki Somad dan Denbei ini boleh disampaikan pesan-pesan ke masyarakat dan juga semuanya gitu. Kalau bisa ada TV di rumah boleh. Ki Somad dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang mitra sedaya sak Malang Raya. Nggih menika ten Batu. Sampun berdiri kawontenanipun Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara, sinten kemawon ingkang badhe nderek mlebet wonten lebete yayasan monggo. Nah, sepindah menika kaping kalih inggih mbok menawi enten welas asih sanak kadang mitra sedaya kakung putri ingkang wonten Malang Raya menika, mbok sekedik podo-podo ayo nimbrungno amale, nimbrungno sedekah supaya saged tersalur. Podo-podo ngurip-nguripi sing liwat sangka budaya. Mekaten piweling kawula mbok menawi wonten kelenta-kelentune kelatih duka kurang tata, kita selaku menungso nuwun pangapura. Nuwun. Oke, terima kasih Ki Somad. Boleh ke Denbei, boleh sampaikan ke pemirsa Damal TV ini. Iya, untuk sekali lagi untuk pemirsa Malang Raya mungkin yang melihat saya ya. Saya pendiri Yayasan Pelestari Budaya Luhur Bumi Nusantara. Bila mana ada pendana atau donatur-donatur yang mungkin bisa menyalurkan bantuan sumbangannya, langsung hubungi saya 081 3 nya 5 kali pokoknya 5408, langsung di nomor saya gitu Pak. Oke, terima kasih Ki Somad dan juga Denbei, karena juga memang yang namanya kebudayaan itu kan perlu ya. Nah. Apalagi kalau misalnya memang sangat berpotensi, kenapa enggak dikembangkan gitu ya. Benar, Oke. benar. Terima kasih atas informasinya Ki Somad, Ya. Denbei, hati-hati di jalan, di Ya. pulangnya ya. Amin. Oke, dan pemirsa Damal TV yang di rumah, sekian perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Anti dan kerabat kru petugas mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Rahayu.